ada yang meninggal karena tenggelam. Jaga masalah.
Agak ngeklek tapi. Ring-ringan ya? Ring-ringan kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Untuk semua para saudaraku yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar Indonesia, untuk kesempatan pada malam hari ini saya masih diberikan nikmat iman, nafas, kekuatan umur bersama para jamaah dan ditemani oleh saudara saya Mas Prasetyo, dan sebelah kanan saya ada Mas Adi, dan sebelah kanan ada siapa namanya? Mas Rizal selaku satpam yang ada di sini. Untuk kesempatan pada malam hari ini saya datang bersama para santri dan jamaah yang lainnya dan ditemani oleh Mas Prasetyo dan Mas Adi. Tentunya tidak jauh di mana kita ingin menguak suatu tabir yang ada di lokasi ini. Siapa tahu ada suatu sejarah atau suatu petilasan atau ada sesuatu yang bisa kita ungkap, yang itu akan menjadikan suatu edukasi pengetahuan kepada seluruh para saudara yang belum paham tentang masalah perkara dunia yang gaib, tentang sejarah-sejarah yang selama ini ditutupi oleh sesuatu yang gaib. Jadi singkat cerita, karena pada kesempatan malam hari ini saya baru nyampe, saya karena mengejar waktu dan mungkin saya juga nggak begitu lama. Nanti setelah dari tempat ini kita akan berpindah ke lokasi yang lain, dan mungkin nanti bisa dilihat lokasi suasana yang ada di area sekitar, dan saya akan langsung berbincang-bincang dengan Mas Adi ataupun Mas Rizalnya. Kira-kira bisa sedikit menceritakan sesuatu lokasi ini, desanya apa namanya? Bakery. Nama bakery, daerah bakery. Bendungan ataupun suatu danau? Danau Bakery. Danau bakery. Pernah ngalami mitos ataupun sejarah? Kalau dulu pernah ada yang meninggal karena Tenggelam. Umur berapa tahun? Ya itu orang kuliah waktu itu. Orang kuliah lah. Berenang ke sana terus balik lagi nggak nyampe, terus tenggelam katanya. Itu posisi anak kuliah, umur berapa diperkirakan? Umur 18, 20? Ya, mungkin sekitar 20-an. Perempuan? Laki-laki. Terus selain itu pengalaman yang lain? Ya kalau pengalaman saya sendiri, saya lewat tiap hari ya nggak tiap hari sih, kadang-kadang lewat sini ya, pengalaman saya nggak ada. Tapi kalau menurut orang-orang ya banyak diliatin sama barang-barang sejenis ya, penampakan. Jadi saya luruskan untuk semua para saudaraku yang saya dapatkan info dari narasumber yang tinggal ataupun yang tugas di tempat ini, sering terjadi suatu penampakan eksistensi jin yang ada di area sekitar. Yang kedua, tadi kita bisa mendengar apa yang diceritakan oleh beliau, di masa dahulu ataupun tahun yang lalu pernah mengalami seorang manusia, yaitu anak kuliah yang bermain di air, berenang, terus meninggal dunia. Nah, kita nanti insya Allah sedikit akan memberikan waktu untuk menguak sesuatu perkara di masa zaman ke zaman, dari tahun ke tahun hingga ke zaman dahulu. Itu pun kalau waktunya mampu ditembus. Tapi kalau kita tidak mampu menembus,
mengejar waktu, karena waktu yang kita cari adalah menyingkat suatu waktu dari tahap ke tahap. Karena kita tujuannya datang ke Lampung Tengah ini minimal 3 lokasi, 3 kunjungan, 1 malam 3 episode. Maka di kesempatan hari ini, malam ini, saya sebelum melangkah lebih dalam, saya mau narik sesuatu yang ada di tempat ini, dan nanti mungkin akan dibincangkan langsung, diobrolkan langsung oleh Mas Prasetyo selaku sesepuh saya. Wah, Masya Allah, silakan ceritakan. Oke, terima kasih. Jadi kita saat ini berada di Danau Bekri ya, Danau Bekri, di pertengahan kebun sawit. Dilihat dari mata batin, dari sesuatu hal yang gaib yang ada di sini, sedikit saya ungkap. Di sini pernah tadi sudah diceritakan oleh Mas Rizal ya. Sini ada sebuah kejadian yang mana ada seorang mahasiswa yang mungkin lagi KKN atau apalah, mungkin dia berenang di sini dan itu tenggelam. Jadi saya sempat mencari tahu secara kebatinan, ada satu sosok. Dia tidak tua, tapi dia seperti agak sedikit kehewan-hewanan. Jadi dia sosoknya laki-laki, nggak tua, tapi dia kurus kering dan dia jalannya merangkak, Gus. Ya. Nah, inilah salah satu penyebab yang mungkin kejadian yang tenggelam itu. Jadi kayak ditarik. Sosoknya itu dia kayak nggak pakai baju, jadi nggak pakai apa-apa. Telanjang bulat, cowok, dan dia jalannya merangkak, tinggi. Dia tinggi. Itu salah satu penyebab seringnya adanya kejadian-kejadian negatif yang ada di wilayah sekitar sini. Nah, untuk peringatan ke masyarakat yang sering mancing di danau tersebut, berhati-hati. Yang jelas jangan lupa selalu baca bismillah atau nyebut-nyebut hal yang berkaitan dengan agamanya masing-masing atau keyakinannya masing-masing, karena satu sosok ini yang agak sedikit nakal, Bengis. Nah, agak sedikit bengis. Kalau dilihat sosok-sosok yang lainnya banyak sekali. Ini pas kebetulan kita ada di pertigaan ya. Kita ada pas ada di pertigaan. Di situ ada pohon sawit satu ya. Nah, ada satu sosok yang beliau ini seperti bukan genderuwo, tapi kayak sekelas dia kayak buta hijau lah. Kayak buta hijau, tinggi, besar, dan dia sering duduk di bu itu. Dan beliau ada di situ saat ini, ada di situ. Kemudian di atas itu ada yang berdilur gantungan seperti kayak sosok perempuan ada di atas, tapi yang agak sedikit mungkin bisa dibilang agak dia punya kekuatan yang lebih. Jadi yang saya sebut tadi itu tidak berani dengannya satu sosok yang jalannya merangkak di sini. Nanti kita bisa mediumisasi atau kita panggil yang bersangkutan tadi, kita masukkan ke dalam mediator. Nanti biar kita mengungkap siapa sosok itu dan apakah benar sosok tersebut yang selama ini menjadi bumerang masyarakat atau manusia atau orang-orang yang sering lewat di sini. Karena di sini suasananya benar-benar luar biasa, karena di sini emang jarang diinikan masyarakat, terus karena di sini kan PT perkebunan sangat luas. Banyaklah aura-aura negatif yang ada di sini, itu salah satunya. Nanti yang kita langsung bisa mediator, kita masukkan di sini, kita panggil sosok tersebut. Tapi posisinya beliau masih agak jauh. Beliau akan merapat, dia akan ke sini. Nanti akan saya panggil setelah ini. Lanjut tuh. Saya tak ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Untuk semua para saudaraku, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, dengan diawali dengan bismillah, agar semua acara kegiatan kita pada malam hari ini diberikan kemudahan, kelancaran, tiada suatu halangan, hambatan apapun, dengan bersolawat kepada Rasulullah SAW. Moga-moga kita sebagai umat Nabi Muhammad menjadi umat yang baik, menjadi umat yang mendapatkan syafaatnya dari Rasulullah SAW. Moga-moga langkah kita menuju tempat ini, dan tempat ini insya Allah menjadi satu tempat yang diberkahi, yang diberikan kemakmuran, kesejahteraan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dijauhkan dari segala bala, musibah, mara bahaya. Amin. Moga-moga dari kegiatan tayangan pada malam hari ini di daerah Bekri memberikan kemanfaatan kepada seluruh para saudara yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Jadi tadi sudah dijelaskan langsung oleh Raden Prasetyo ataupun Ki Ageng Mangir. Moga-moga bisa diterima oleh semua para saudara yang ada di media dimanapun. Dan untuk semua para habaib, alim ulama, para masyaikh, para guru-guru yang mulia, yang saya takdimi, yang saya hormati, jika ada tutur kata, langkah saya dan semua para jamaah maupun para santri, saya meminta maaf sebesar-besarnya dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena kita kedatangan saya bersama ditemani Mas Adi dengan Mas Rijal selaku satpam, petugas juga yang di sini. Karena saya tidak tahu sumber dari kesumber, maksudnya daerah ini terlalu dalam, maka saya meminta waktunya kepada beliau untuk memberikan waktu menemani saya masuk ke dalam daerah kebun sawit ya. Karena masih banyak yang harus kita tempuh karena perjalanan ini luasnya berapa ini? 7.000 hektar. Iya kan? 15.000. Nah, luar biasa. Ini baru pinggiran kita baru di pinggir. Nah, kita ungkap dulu sesuatu jin yang ada di sini. Setelah kita mengungkap sesuatu, jika ada memang petilasan ataupun sejarah, ya kita ungkap, kita pecahkan misterinya. Kalaupun sudah ketemu jawabannya, benang merahnya, kita akan ambil lokasi yang baru. Jadi ikutin terus jejak spiritual bangsawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mancing kebetulan beliau ini pernah mengalami sebuah kejadian. Nah, kejadiannya apa ini kita perlu tahu. Jadi apa Mas yang pernah dialami apa di sini? Kalau orang itu cerita Banaspati itu. Oh, ada Banaspati. Ya? Jadi kayak api, bola api gitu ya. Posisi di mana, Mas? Di situ. Di sini. Iya. Di jalan sini. Di situ ya, ke situ. Itu yang lihat orang tua lagi pas mancing sama anaknya kayaknya. Malam apa siang? Malam. Jadi ada satu masyarakat yang pernah melihat ada wujud Banaspati yang ada di sini. Nah, itu yang buat kehati-hatian masyarakat kalau ada Banaspati, kalau bisa menghindar karena Banaspati itu ngecer. Itu buat masyarakat sekitar agak hati-hati kalau untuk berkaitan dengan Banaspati. Oke, makasih ya Mas. Hati-hati, Mas. Ini mending menghindar.
Assalamualaikum, waalaikumsalam. Untuk gaib saya tidak tunjukkan eksistensi kalian. Kehadiran kalian, perwujudan kalian yang gaib. Hadir. Terbang ini ya. Terbangnya, pintunya di sini. Jaga Mas Jati. Bisa komunikasi? Bisa komunikasi? Bisa komunikasi? Bisa komunikasi? Bisa? Kamu belum pernah masuk ke dalam tubuh manusia? Hah? Belum. Belum pernah? Perkenalkan, nama saya Pangeran Madiminya, ataupun ada sahabat saya Ki Ageng Mangir datang ke tempat ini bersama para santri. Tentunya yang saya tujukan adalah silaturahim dengan seluruh manusia, makhluk qadillah, makhluk yang hidup yang ada di tempat ini, terkhusus saudara-saudara saya yang ada di sini. Yang kedua, kedatangan saya ingin menguak suatu tabir yang ada di lokasi ini. Dengan kehadiran kamu yang masuk ke dalam tubuh anak tersebut, saya meminta kamu untuk mengungkap, menceritakan perkara sejarah ataupun sesuatu yang menimpa manusia yang pernah meninggal dunia di danau tersebut. Apakah masih ada sangkut pautannya dengan bangsa kalian? Hah? Kau siapa? Saya manusia. Tidak bisa lihat. Hah? Nanti kalau kamu tahu saya, kamu takut. Ingin tahu saya? Hah? Ya. Ya dong. Ya. Nah? Ya. Ngapa? Saya beritahu. Ya udah, ceritakan saja. Bisa kau ceritakan? Ya. Gimana? Lokasi kami ini Hah? tempat kaya. Itu tempat saya. Nah. Kekuasaan saya. Nah. Tempat kamu di mana? Di sana. Di sana. Ya. Rumah kamu di sana? Ya. Bukan di sana. Kamu gak usah menipu. Hah? Gak usah menipu. Bangsa kalian itu sangat pintar untuk manipulasi pemikiran manusia yang lemah. Saya tidak akan terkecoh dan kamu tidak akan menunjukkan tempat rumah kamu. Kan saya sudah perkenalan tadi. Kamu tunjukkan saja rumah kamu di mana. Saya tidak ada tujuan menyakiti bangsa kalian. Terus untuk apa? Saya hanya ingin tahu masalah yang ada di tempat ini. Karena dari pihak cerita masyarakat manusia yang di sini pernah ada seorang manusia yang meninggal dunia di danau tersebut. Dan masih ada sambung pautannya dengan tangan kamu yang jahil. Hah? Enggak. Kesalahan dia sendiri. Kesalahannya dia sendiri. Kesalahannya dari mana? Hah? Kamu kan yang memanfaatkan suatu lemahnya iman manusia hingga ditipu daya oleh keilmuan yang kau miliki. Kesalahannya di mana? Hah? Dia kurang bisa. Kurang bisa gimana? Bisa berenang. Ya, terus? Gak apa-apa, terserah. Terus? Ya cuma itu aja. Kamu yang tidak ngapa-ngapain. Kamu yang sering jongkrokin orang mancing kan? Hah? Iya. Kamu yang sering jilatin kelaminnya orang-orang di sini kan kalau kencing? Ya kan? Ya kan? Ya kan? Dari mana kau tahu?
Saya nggak tahu apa-apa. Hanya Allah yang ngasih tahu. Allah ngasih tahu ke saya, makanya saya sampaikan ke kamunya. Kamu yang jilatin kan? Iya kan? Karena tempat ini begitu gelap, cahayanya, energinya kental dengan sesuatu yang negatif, makanya kamu sangat nyaman tinggal di sini, dimensi ini kan? Ini perwujudannya sangat tidak lazim ya, dan nanti saya akan langsung gambarkan, wujudkan melalui canvassing. Kita lukis sosoknya. Kalau saat ini perubahannya masih tetap, karena mereka ini ataupun bangsa jin ini mempunyai kemampuan bisa merubah sampai ke 5 ataupun 7, bisa mungkin lebih dari 10. Tapi untuk kemampuan dia hanya bisa merubah sekitar 6 perwujudan. Selebih itu dia agak susah, kemampuan dia hanya segitu. Untuk kekuatan keilmuan yang dia miliki energinya standar. Cuma karena manusia mungkin merasa merasa takut ataupun terancam, merasa mungkin dihantui dengan sesuatu energi yang di sini. Dengan lemahnya manusia, energi yang lemah tersebut akan dimanfaatkan, dihisap oleh dia. Maka dengan bangsa manusia itu tidak perlu takut dengan bangsa jin. Kalau kitanya lemah, kitanya takut dengan bangsa mereka, maka otomatis kekuatan dia akan menambah. Tetapi kalau kita energinya lebih kuat, kekuatan seperti apapun itu jin pasti akan mengecil energinya. Nah, kamu bisa ceritakan lebih lanjut tentang masalah perempuan manusia yang pernah meninggal, seorang laki-laki. Kamu bisa ceritakan? Jadi bangsa jin ini agak susah ya untuk diajak komunikasi, yang memang jin ini belum pernah masuk ke dalam tubuh manusia, dan memang cara berinteraksi di dalam tubuh si manusia ini banyak benturan dengan suatu wadah yang ada di dalam tubuh manusia itu. Dan yang kedua, ini masih banyak hal yang mungkin bangsa jin yang ada di ujung sono sama yang di tengah sini, ini ada yang mau masuk juga gitu kan. Maka saya akan hilangkan saja, saya akan ambil, saya keluarkan, biar nanti kita tarik satu sosok yang mungkin bisa diajak komunikasi. Karena posisi kalau kita paksakan, kasihan badan yang ditumpangi ini. Jadi dengan kebijakan saya keluarkan, dan kita cari sosok jin yang bisa diajak komunikasi untuk membahas ataupun menceritakan sebagian permasalahan yang ada di daerah Danau Bakery ini. Saya meminta kamu keluar dari tubuh anak tersebut. Bisa keluar? Ini ada sosok siluman, dia perwujudannya kayak hewan sih, mau masuk aja dari tadi. Ini kayak siluman ular. Ya. Jadi ada siluman ular di sini.
diam, bisa diam. Bisa diam. Mau kemana kamu? Nggak bisa kemana-mana kamu. Nggak usah takut, nggak usah takut. Ini sosok perempuan ya. Bisa komunikasi? Bisa. Bisa komunikasi? Iya. Kamu tinggal di mana? Hah? Kamu tinggal di mana? Di sana. Kamu sudah lama. Saya mau tanya perihal sesuatu yang pernah dialami oleh masyarakat, dari berapa macam masyarakat, dari mana penjuru, dari orang-orang yang pernah datang mancing ataupun orang-orang yang pernah jalan ke tempat ini pernah mengalami satu gangguan secara kegaiban, yaitu dari bangsa kalian. Yang kedua kali saya mau tanya, apakah kamu tahu yang pernah ada manusia saat itu di tahun yang lalu, seorang anak pemuda yang meninggal dunia di danau tersebut, itu dikarenakan apa? Karena masih ada urusannya dengan bangsa kalian. Bisa kamu ceritakan? Sama yang tadi. Hah? Yang tadi. Yang tadi yang mana? Yang ada di sini tadi. Siapa? Bangsa jin yang tadi. Iya. Iya, maksudnya yang menyeret toh, yang menenggelamkan toh. Iya. Lah kamu kan tinggal di dimensi ini. Dari bermacam dimensi yang di tempat ini memang ada pembatas hingga pembatas, karena jin yang di sini mempunyai kasta yang berbeda-beda. Siapa tahu dengan bangsa kalian, khususnya kamu yang hadir di dalam tubuh anak tersebut, bisa menceritakan. Pastinya kamu tahu kejadian itu di saat manusia itu meninggal dunia di danau tersebut. Iya. Hah? Iya. Karena kalau di flashback dilihat videonya masih ada gitu loh. Iya. Ada unsur bau tangan dari kalian. Aku nggak tahu. Hah? Cuma bilang aja tadi. Hah? Yang tadi di sini. Tapi kan kamu yang memanfaatkan korinnya anak tersebut. Iya kan? Kamu yang memanfaatkan korin tersebut kan? Ya nggak apa-apa, karena korin yang di dalam tubuh manusia itu kafir. Makanya kamu mengajak mereka untuk menjadikan budak bangsa kalian. Kamu bisa ceritakan? Kalau kamu nggak mau ceritakan, saya nyanyi dulu. Nyanyi apa? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sanatil wata wajib syukur alaina madalillahi ghaib. Bisa kau ceritakan? Panas. Kamu kalau tidak melawan, dalam posisi tenang, kamu akan merasakan kesejukan, kenyamanan yang luar biasa. Tapi kalau kamu seperti ini, maka di saat saya melantunkan sesuatu, kamu akan merasakan suatu hal kepanasan. Tubuhmu akan perlahan-lahan akan hancur. Keilmuan kamu akan terangkat. Nggak mau lagi. Hah? Nggak mau dengar. Gak mau dengar? Iya. Ya karena kamu adalah bangsa jin yang kafir. Kalau mendengarkan suatu asma Allah, bersolat kepada Rasulullah SAW, kamu pasti akan kepanasan. Iya, panas. Makanya kamu bisa
Lebih tenang. Iya, tadi tenang. Ya kamu diam, nggak usah kemana-mana. Maksudnya kamu fokus dengan obrolan yang saya sampaikan saat ini. Iya. Saya datang ke tempat ini tujuannya baik, tidak ada tujuannya mau merusak alam dimensi kamu. Dan saya datang ke sini pun mendoakan bangsa kalian agar kalian diberikan tempat dimensi yang lebih nyaman. Kamu ini kan tinggal di suatu tempat danau tersebut, ya kan? Kamu punya anak 2 kan? Iya. Ya kan? Iya. Di situ kan? Anakmu masalah ngelihat kamu gitu loh. Anaknya ngelihat kamu. Saya nggak ada tujuan menyakiti kamu. Saya cuma ingin tahu tentang masalah apa-apa yang pernah ditutupi oleh bangsa kalian, yaitu sesuatu yang pernah terjadi, sesuatu yang menjadikan tumbal dari bangsa kalian. Karena ini sudah banyak tumbal aslinya dari tahun ke tahun, cuma banyak manusia yang tertutupi hingga tidak tahu akan kebatilan ataupun suatu hal yang sering mengalami kedoliman dari bangsa kalian, gangguan-gangguan dari bangsa kalian. Kamu punya anak 2 kan? Karena anakmu ada di sini. Walaupun dia menyuput hanya kepalanya saja. Tapi kalau kamu masih mengulur-ngulur waktu saya, maka saya akan potong ekor kamu. Mau apa kagak? Enggak mau. Ya makanya saya- saya ini tujuannya baik. Kalau kamu baik, diajak komunikasi yang benar. Saya cuma dikasih hadiah. Saya juga tidak akan menerima semua perkataan yang kau sampaikan. Karena bangsa kalian itu suka melintir dari perkataan-perkataan yang diucapkan oleh manusia, melencengkan sejarah, melencengkan suatu misteri yang ada di tempat ini. Kamu kenal dengan sosok yang tadi masuk ke dalam tubuh manusia tersebut? Iya. Hah? Iya. Siapa namanya? Saka. Saka. Ya. Saka siapa? Suka. Hah? Saka aja. Saka aja. Iya. Ya boleh sajalah kamu menggunakan nama manusia, walaupun kamu tidak mengetahui nama aslinya. Aslinya kamu kan tahu, tidak menceritakan nama aslinya, karena nama yang kau sebut ini adalah nama manusia, digunakan oleh bangsa kalian. Karena bangsa kalian itu jarang memberitahu asli namanya. Kebanyakan para jin bangsa kalian menggunakan nama-nama yang ada di dalam dunia manusia. Kamu tinggal di dalam danau tersebut, ya kan? Punya sebuah mustika kan di dalam kan? Iya. Ya kan? Kamu punya bondoro kan di dalamnya kan? Iya. Kamu menyimpan sesuatu di situ kan? Iya. Dan benda itu dari sesuatu manusia juga yang kamu selimuti, ya kan? Iya. Kamu nggak usah bohong, karena semuanya nampak. Itu hadiah. Hadiah? Iya. Gimana hadiahnya? Seperti apa? Hadiah yang diberikan di Saka. Nah, Si Saka yang beri. jadi jin tersebut memberikan suatu benda ke kamu. Iya. Nah, setelah kamu mempunyai benda tersebut, apa yang membuat kamu semakin jaya, semakin sakti, semakin kuat, ataupun semakin cantik dan sebagainya? Hah? Ya gimana? Agar tetap muda. Gimana? Agar tetap muda. Waktu muda. Saya agar tetap muda. Oh, agar kamu tetap kelihatan cantik, kelihatan muda. Iya. Ya. Apa yang paling kuat di sini bangsa kalian? Raja kalian siapa di sini? Hah? Agak begitu jauh. Sana. Ya, wujudnya seperti apa? Kamu bisa ceritakan? Kamu bisa ceritakan? Nggak mau. Ngapa kamu nggak mau? Takut? Iya. Nggak usah takut lah. Tenang aja. Aman-aman kamu. Iya. Kan dimensinya udah beda. Dimensi sana sama dimensi sini udah beda masalahnya. Ya. Tangannya banyak.
Tangannya banyak. Iya, warnanya merah. Terus? Badannya besar. Itu aja. Itu aja. Itu yang saya tahu. Oke pemirsa, fisik ini anak kelihatannya sudah kelihatan lelah, dan kalau diajak bicara juga selalu berbenturan, karena namanya sosok jin di saat masuk ke dalam tubuh manusia itu mempunyai durasi. Tapi kalau wadah sudah terbentuk di dalam tubuh manusia hingga terasal, hingga terbentuk suatu cipta itu tadi, maka bisa menjadikan suatu tempat yang manfaat, bisa menjadikan sesuatu wadah yang menjadikan sesuatu yang mudorot, menjadikan sesuatu penyakit di dalam tubuh manusia itu. Sedangkan tubuh si anak tersebut mumpuni, mampu, cuma karena secara kehidupan manusia, energi manusia itu kan naik turun, ada kalanya lemah, naik ke atas hingga semakin kuat. Tapi dikala lihat energi hingga wadah tersebut sudah melemah, maka di saat jin yang ingin berinteraksi, ingin mengajak komunikasi dengan kita, ini terjadi berbenturan gitu loh. Si jinnya masih ingin komunikasi, tapi di saat manusia yang sedang dirasuki, jin tersebut ingin mengakses otaknya, ini sering terjadinya suatu ketidaksinkronan, perdebatan bagian antara jiwa dengan sosok jin yang masuk ke dalam tubuh manusia ini. Jadi saya akan keluarkan dan nanti langsung kita pangkas, kita ceritakan saja tentang apa aja sosok yang di sini dan sosok yang paling terkuat di antara dimensi ke dimensi yang lain. Nah, saya keluarkan kamu, kembalikan. Saya meminta jadilah bangsa jin yang baik, nggak usah mengganggu. Kalau kamu tidak mau diganggu, nggak usah mengganggu bangsa manusia, karena tidak semua manusia itu lemah. Tapi kalau kamu sudah ketemu dengan orang yang tepat, maka kamu tidak bisa apa-apa. Sekarang kamu keluar, kembali kepada dimensi kamu. Keluar. Coba. Ya kasih harmoni. Oke, tadi itu kita coba mediator atau mediumisasi dua sosok. Tadi sosok yang pertama itu sosok yang terkuat yang ada di sini, itu yang salah satu sosok yang sering mengganggu masyarakat sekitar sini, yang sering lewat sini atau malam-malam sering ke sini, yang sering mancing di danau ini. Itu tadi yang saya ceritakan di awal. Kakinya panjang, tangannya panjang, dia jalannya sering merangkak begitu. Kemudian tadi yang kedua itu ada sosok siluman ular, tapi dia wujudnya banyak, ada seperti bisa berubah-ubah kayak seperti seorang wanita ya Gus ya. Seorang wanita, dan dia tempatnya ada di danau sana. Jadi sudah diungkap ada apa dari mustika ya Gus ya. Iya. Dia itu menjaga mustika tersebut. Dan masih banyak sebenarnya sosok-sosok di sini. Tadi ada di sekitar masyarakat pun sedikit memberikan informasi ke kita bahwasanya pernah ada perwujudan atau penampakan Banaspati. Buat masyarakat hati-hati aja dengan yang disebut Banaspati, karena dia sering agak sedikit terkuat ya. Jadi Banaspati emang tempatnya bukan di sini, dia sering lewat, sering datang, sering ke sini. Untuk masyarakat lebih berhati-hati aja kalau melihat ada Banaspati di sekitaran sini. Dan ada sosok satu yang di sini yang agak jahil. Terus yang korban sebenarnya di sini banyak Gus. Jadi yang saya lihat banyak sekali korban-korban yang nggak tahu dari tahun berapanya. Tapi mungkin yang lebih ditahu masyarakat ada sosok manusia atau
mahasiswa tadi ya, mahasiswa yang tenggelam di sini, ya itulah salah satu penyebabnya dari si yang kakinya panjang itu tadi. Itu yang menjembatani. Dan Korin tersebut sebenarnya kasihan gitu loh. Jadi dia kayak saat ini posisinya ya wallahu alam lah ya, yang jelas yang saya lihat seperti kayak diperbudak sama sosok tersebut. Sebenarnya kasihan, tapi tadi tak panggil mau tak masukkan ke mediator, dia nggak berani katanya begitu. Tapi ya nggak apa-apa lah, nanti kita cari tempat yang lain, kita akan ungkap yang tempat yang lain gitu ya. Siap. Oke, itu yang kondisi yang ada di sini, Gus. Mungkin bisa aja mau nambahkan. Jadi untuk semua para saudara, dikarenakan yang pertama nggak ada orang yang mungkin akan dijadikan media, maksudnya untuk melakukan proses mediumisasi. Tadi kita melakukan 2 kali mediumisasi. Yang pertama adalah sosok jin yang terkuat, yang jinnya wujud, dia panjang semuanya dari tangan, kaki, badan. Cuma yang jadi masalah di sini yang tidak lazim adalah kepalanya kecil. Terus yang kedua dari sosok siluman. Sosok siluman ini sosok perempuan dan culaknya ini ada 4. Maksudnya di antara ujung ke atas, yang ujungnya ke bawah. Nanti kita bisa kanvas nanti melalui lukisan, biar saudara yang awam yang penasaran dengan sosok tersebut bisa dilihat dari lukisan yang akan kita lukis melalui tangan santri. Dan yang ketiga, secara urusan alam dimensi masih asri, mungkin karena belum pernah dirasuki ataupun dimasuki oleh orang-orang praktisi ataupun paranormal. Tapi kalau hanya sebatas orang tepak cari togel, ya pernah di sini ya, ataupun di ujung sana. Karena masalah energi yang di sini masih kental banget, dan belum pernah diacak-acak lah dengan para praktisi gitu ya. Jadi yang ketiga, kalau kita bisa menyimpulkan, mengambil benang merahnya dari sosok jin yang kita tarik 1 hingga kedua, ini masih kaku banget gitu. Karena mereka memang jarang diajak berinteraksi dan memang belum pernah masuk ke dalam tubuh manusia. Jika memang ini bisa menjadi suatu pengetahuan bagi seluruh para saudara, ambil petik pelajari. Maksud yang dipelajari adalah tetap eling itu bahasa wong Jawa, tapi bahasa Indonesia adalah ingat, waspadalah, hati-hati. Maka ada suatu pitutur ataupun nasihat dari para ulama, jagalah ucapanmu, jagalah langkahmu. Segala sesuatunya kalau kau menjaga sikapmu, langkahmu ataupun ucapanmu, maka insya Allah kamu akan diberikan keselamatan dari segala hal apapun. Yang terakhir, di mana Rasulullah SAW menganjurkan kita setiap kita mau keluar untuk membaca Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Mungkin bisa ditambah dengan ayatul kursi, dengan doa-doa yang mungkin selama ini diyakini, dirutinitaskan, diistiqomai, amalkan selagi itu menjadikan keistiqoman bagi saudara. Dan saya tidak mungkin akan lama di tempat ini karena masih banyak suatu tempat-tempat yang akan saya jelajahi bersama Ki Ageng Mangir dan seluruh para santri dan para tokoh pemuda masyarakat yang ada di tempat. Ikutin warawiri jejak paguyuban spiritual bangsawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pindah lokasi.
posisi ada di Gunung Senen. Ini info yang kita dapat dari masyarakat sekitar, bahkan dari Sudah lama seperti ini. Saya Lagi kan? berdiri yang benar. Nggak usah kayak gitu.